Tubuh manusia tidak pernah berhenti bekerja. Setiap detiknya terdapat sistem persinyalan kompleks yang terus beroperasi, mengatur rasa lapar, mengelola rasa kenyang, dan mendistribusikan energi. Di pusat sistem kendali tersebut terdapat satu komponen esensial, peptide. Belakangan ini, popularitas peptide melonjak secara signifikan, mulai dari industri kebugaran, klinik estetika, hingga berbagai literatur kesehatan. Publik ramai membicarakannya, dan sebagian besar mencari hasil yang instan, penurunan berat badan, anti penuaan, hingga peningkatan performa fisik. Namun, sebuah pertanyaan penting muncul. Apakah peptide merupakan solusi metabolik yang sesungguhnya, atau sekedar tren sesaat? Dalam dunia medis modern, peptide adalah terobosan klinis yang sangat serius. Kita mengenal semaglutide yang bekerja melalui reseptor GLP-1. Terdapat pula tirzepatide dengan aksi ganda pada GLP-1 dan GIP, serta retatrutide yang kini menjadi pusat perhatian dalam berbagai riset klinis. Esensi dari terapi ini bukan sekedar estetika atau penurunan berat badan. Ini adalah tentang optimalisasi metabolisme, tentang manajemen rasa kenyang, regulasi gula darah, dan bagaimana tubuh memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Bersama Dr. Grace Hilzah, pakar functional medicine dari Dr. House, kita akan membedah topik ini secara komprehensif, membahas apa itu peptide, mekanisme kerjanya secara medis, dan alasan mengapa dunia kesehatan global kini begitu serius mengkajinya. Jangan lewatkan episode ini, karena wawasan ini akan mengubah perspektif Anda dalam melihat tubuh Anda sendiri. Selamat datang di Longevity Protocol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi di Dr. House Clinic Podcast. Kali ini kita mau bicara tentang peptide lagi ya, peptide series. Jadi, tapi sebelum sana kita ada bintang tamu nih. Bintang tamu kita Bu Tito, apa kabar? Alhamdulillah Baik ya. Baik. Bu Tito apa nih kegiatannya sekarang? Aktivitasnya? Kalau aktivitas sehari-hari ya ibu rumah tangga sih gitu. Terus sama konselor menyusui. Konselor menyusui. Apaan Menyusui. tuh konselor menyusui? Konselor menyusui itu ya sifatnya sebetulnya kayak edukasi mengenai menyusui, pendampingan terhadap ibu menyusui. Ya intinya support system lah untuk ibu menyusui gitu. Oke, kenapa sampai ada konselor menyusui itu? Karena banyak benar orang yang nggak paham banget ya tentang menyusui. Oh banyak loh. Banyak orang yang nggak paham, banyak juga mitos yang beredar gitu loh. Contohnya gimana tuh mitosnya? Ya contohnya misalnya jangan makan cabai gitu kan kalau dinyusui, Kalau nanti dinyusui. asinya ikut pedas. Bayinya baru lahir, padahal bayi baru lahir kan memang apalagi kalau asi kan memang pasti kan pupnya kan beda ya. Betul. Nanti jadinya pupnya mencret kan gitu. Gitu. Contoh kayak gitu. Makan pedas gitu. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Tapi masih ketemu nggak yang orang nggak mau menyusui? Ya masih ada Masih aja, ya? memang masih ada aja. Ya disitulah kita sama-sama saling edukasi, saling belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen konsultasi tentang ASI, gimana caranya tuh ke Bu Tito? Oh bisa menghubungi, ada asosiasinya. Ada Gitu. asosiasinya. Nah tuh kan. Iya menarik. Oke. Siap. Ada lagi yang di Ya seperti biasa lah ibu rumah tangga nganter anak. olahraga masih terus Olahraga masih dong tiap pagi. kan salah satu juga penggiat ini ya, olahraga yang intens banget atau fitness gimana? Iya. Fitness entusias Kita pokoknya. bicara Weightlifting peptide iya, weightlifting iya, berenang iya, gitu aja sih. Oke, sip. Nah, narasumber kita Dr. Grace. Jadi nanti kita biar dikupas banget nih bahasan kali ini. Peptide-nya itu yang agonis injeksi ya. Jadi biar coba deh yang orang taunya peptide nih
dibilangnya kayak obat ajaib. Oh iya. Ya. Betul Terus ya. yang orang taunya sekarang yang populer banget, yang lagi hype banget tuh buat nurunin berat badan. Oh iya. Terus yang kalau orang di fitness buat muscle, terus buat anti aging, namanya katanya buat peptide. Jadi hari ini kita akan bahas peptide bukan dari sisi viralnya, tapi kita akan bahas secara medisnya nih. Peptide itu sebagai apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang kita mau batasi sekarang, kita mau bahas peptide-nya yang agonis, yang injeksi. Oke, jadi kan ini ada peptide yang namanya GLP-1 agonis atau semaglutide. Terus ada lagi yang jenisnya disebutnya tirzepatide, terus ada reta. Nah, itu gimana, Dok? Iya, oke. Jadi berarti kita bahas peptide agonis ya saat ini ya. Peptide agonis itu ada saat ini baru ada 3 ya. Mungkin nanti akan bertambah, kita nggak tahu. Karena dulu awal-awal baru ada 1, tahunnya ada 2, sekarang keluar lagi yang terbaru. Peptide agonis yang pertama kita bilangnya single agonis ya. Itu namanya semaglutide, isinya GLP-1. Oke. Lalu berikutnya keluar peptide agonis yang isinya dual agonis, yaitu GLP-1 dan GIP, tirzepatide ya. Kalau mundur dikit ya, yang si GLP-1 tadi semaglutide itu hype banget, dikenal kalau boleh sebutin judul ya, mereknya tuh Ozempic dan Wegovy saat ini. Terus kalau yang tirzepatide ya, yang dual agonis GLP-1 dan GIP itu Mounjaro. Nah, yang ketiga yang bikin viral dan hype banget ya, itu retatrutide. Nah, saat ini retatrutide itu masih dalam uji klinik fase 3. Dia udah lolos uji klinik fase 2, sekarang memasuki uji klinik fase 3. Cuman karena hasil uji klinik fase 1 dan fase 2-nya bagus banget, ya kan, walaupun masih uji klinik udah mulai dipakai seperti itu. Makanya rame reta. Ya, dan uji klinik yang fase 3 ini yang sedang berjalan ini ada muncul hasil-hasil yang quote and quote ya menggembirakan, karena katanya retatrutide ini bisa menekan kanker di uji klinik fase 3. Jadi tambah heboh ya gitu. Oke. Iya. Ya, jadi nanti kita coba kupas nih satu-satu. Apa sih tadi yang semaglutide, yang GLP-1, terus gimana yang tirze, gimana yang reta gitu ya. Kalau dari Bu Ritot gimana? Ada nggak pengalaman artinya dari peptide yang agonis ini? Udah pernah ada? Belum ada ya? Kalau pengalaman peptide sih baru di DPC dan CJC IPA. Oh, ya. Oke. Cuma karena biasanya konselor ASI ya konsultasi. Biasanya ke metabolik tuh. Hubungannya ke iya. metabolik tuh. Dan mungkin ada ibu-ibu yang susah banget nurunin berat badan gitu kan. Sementara kan kalau menyusui itu biasanya juga makan terus ya. Iya, benar. Makan juga. terus buat menyusui tapi pengen kurus. Iya. Nah, Kira-kira bisa ngebantu nggak nih? Oke, jadi peptide agonis ini sampai saat ini di term and condition obatnya tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Memang nggak boleh, karena kan nanti dia keluar lewat ASI. Kalau pada ibu menyusui, ntar anaknya ikut-ikutan dapat efek obatnya gitu ya. Karena salah satu dari efek GLP-1 ini, GLP-1 ya, karena di tiga jenis agonis ini, mulai dari GLP-1 sampai ke yang reta, yang GLP-1, GIP dan glukagon, semuanya ada GLP-1-nya kan. Nah, itu salah satu efeknya adalah penekanan appetite. Oh Ya, jadi bayangin kalau misalnya ibunya lagi nyusuin terus pakai salah satu peptide ini, terus ibunya nggak mau makan sampai bayi-bayinya nggak mau makan gitu. Ya kan pertanyaan ini paling banyak ya. Karena kan menyusui itu kan bisa sampai 2 tahun ya. Iya, betul. Bener ya. Dan udah nggak sabar pengen ngurusin berat badan, pengen diturunin berat badannya, terus boleh nggak pakai? Sekarang gini, jadi artinya si GLP-1 ini, si semaglutide itu kerjanya di badan kita di mana tuh? Kok sampai si orang yang pakai itu sampai nafsu makannya jadi berkurang? Apa sampai kotak juga atau gimana?
Oke, jadi gini, peptide agonis ini ya, mulai dari GLP-1 aja, GLP-1 plus GIP, dan GLP-1, GIP dan glukagon, semuanya itu ada GLP-1-nya. Ya. Salah satu kerja GLP-1 itu di brain kita, di otak kita, dia menekan appetite atau kita bilangnya appetite suppressan, ya. Itu kerja utamanya. Lalu kerja lainnya dia di pencernaan kita. Ya, di pencernaan kita itu dia bekerja dengan kita bilangnya bahasanya ya delayed gastric emptying. Jadi memperlambat pengosongan lambung. Jadi kita merasa kenyang lebih lama. Udahlah appetite-nya diturunin, terus kita ngerasa kenyang lebih lama. Jadi makanan yang masuk sedikit, sehingga terjadilah satu kondisi yang disebut kalori defisit. Itu konsep pertamanya. Jadi untuk sementara ini nih, aku sebagai yang awam, GLP-1 adalah penekan nafsu makan nih. Ya, Oke, GLP-1 betul. penekan nafsu makan. Berarti tadi Ya. di yang pertama penekan nafsu makan dan memperlambat pengosongan Oh lambung. iya, memperlambat pengosongan Ya, lambung. jadi nafsu makannya ditekan, lambungnya kosong lebih lama. Jadi perasaannya tuh kenyang terus. Gitu. Oke. Ya, sehingga udahlah masuknya sedikit, giliran masuk yang sedikit itu udah keburu cepet kenyang. Sehingga orang bilang kayaknya apa ya, kayak ngerem gitu makannya. Nah, secara medis itu satu kondisi yang kita sebut kalori defisit. Gitu. Makanya bisa turun berat badan karena yang masuknya sedikit. Gitu. Oke. Selanjutnya nih. Oke, tadi kan udah sebenarnya masih agak bingung nih. Beda-bedanya tadi yang si semaglutide, yang Tirze, sama si Reta. Jadi Tadi secara kan, garis besar tuh ada 3 gitu ya? Ada 3. Ada 3. Apa tadi? Semaglutide, Tirze, dan Retatrutide. Bedanya kayak yang tadi kan ada yang glukagon tuh, yang punya glukagon yang si Reta ya. Betul. Kalau si semaglutide nggak punya. Hanya dia Dia single hanya- agonis. GLP-1 doang. Yes. Jadi hanya penekan nafsu makan dan delay gastrik tadi Yes, doang. betul. Sedangkan kalau yang Tirze GLP-1 plus GIP. Oh, Apa tuh plus dok GIP? GIP. GIP itu kerjanya si GIP itu dia mengenhance atau memperbaiki kerja insulin kita ya di pankreas ya. Jadi pada orang-orang gemuk ya atau jangankan obes, baru overweight aja itu udah terjadi satu kondisi yang disebut insulin resistance. Ya. Nah, GIP kalau tadi kan cuma sekedar nurunin nafsu makan, mengosongin lambung lebih lambat. Nah, begitu masuk GIP, dia mulai ngotak-ngatik insulin Ke pankreas. di pankreas. Gitu. Berarti kayak metformin gitu atau gimana dok? Yes ya. Iya. Jadi metformin kan sebenarnya pekerjaannya metformin itu pekerjaannya kayak GLP-1 dan GIP sebetulnya. Orang kalau minum metformin juga penekanan nafsu makan walaupun tidak sekuat Iya. si GLP-1 itself lah gitu. Tapi dia kan tetap bekerja di pankreas Iya, untuk betul. insulin sensitivity Iya, itu. Betul. Nah, satu lagi nih, banyak di luar sana orang pengguna si semaglutide atau GLP-1 itu side effect-nya Heboh. ada yang itu mabok banget sampai yang namanya muntah-muntah, Mual, yang sering sampai denger muntah-muntah, mual. kembung, sampai ada yang sampai diare, Sampai diare dok. sampai Ada ya? diare, Betul. sampai dia dehidrasi, Iya. sampai dia harus dirawat terus. Waduh. Iya, betul. Nah, itu Betul. gimana? Benar banget, karena kan tadi kita udah jelaskan bahwa pekerjaannya ini kan ada di pencernaan, pencernaan. ya, gitu. Pada sebagian orang ada yang sensitif, ya. Keluhannya mulai dari awalnya mungkin bloating aja, Oke, gitu. kembung ya? Ya kembung gitu kan. Terus habis gitu kembungnya itu kenapa sih sebetulnya? Nah, kenapa tuh? Karena kan ususnya jadi kerjanya kan jadi males ya, melambat ya. Males. Melambat. Jadi absorpsi gas di pencernaan juga berkurang. Ya. Oh, Ingat itu dia aja ya. kalau kayak kita habis operasi, habis dibius gitu kan, ususnya kan berhenti Males ya. dia. Iya. Males kerja, terus pengen tahu mau masukin makanan apa enggak, pertanyaan udah kentut apa belum gitu. Kan Iya, nanti udah iya. mulai kerja lagi tuh ususnya gitu kan. Peristaltiknya Nah, ya. peristaltiknya udah kerja. Kalau belum kerja kan kembung. Si gasnya belum diabsorpsi sama pencernaan. Oh jadi si kita. semaglutide ini juga termasuk melambatkan kerja peristaltiknya si usus Betul, itu. jadi makanya
ini sih bukan dianggap efek samping ya. Kadang-kadang orang nggak ngeh gitu. Ketika peristaltik usus itu melambat, ada satu keluhan yang sebenarnya ini sinyal atau tanda gitu bahwa ini udah kebanyakan kali nih ininya nih dosisnya. Apa? Pupnya jadi nggak teratur. Yang tadinya harusnya setiap hari buang air besar, ini jadi 3 hari, 4 hari nggak pup. Tapi kadang-kadang orang nggak sadar, nggak jadi keluhan gitu loh. Ya kan? Nah ini sebenarnya udah jadi warning sama kita karena ada beberapa kondisi ketika orang di luar sana pakai dosis yang berlebihan gitu kan, terjadi yang namanya kayak ususnya kita bilang paralysis. Jadi kayak lumpuh gitu loh ususnya, nggak kerja sama sekali. Nah ini salah satu efek samping bahaya gitu loh. Karena mungkin pengen buru-buru kali ya. Karena pengen dosisnya langsung gede. Iya betul, kayaknya tambah dosis kan mungkin nggak ada yang guidance, nggak ada yang nge-guiding juga gitu kan. Nah tadi dari bloating, mual, diare itu sebenarnya adalah gambaran-gambaran efek samping di pencernaan. Ya, tapi ada juga efek samping yang sebenarnya kayak sampai ke psikis ya, kayak mulai anxiety, karena kalau kita lihat ketika kita menggunakan obat-obat peptide agonis ini tidak di bawah pengawasan, ngatur dosisnya juga asal-asalan gitu kan. Otomatis gizi yang masuk juga nggak imbang. Ini dok yang lagi rame banget kan di jagat raya internet. GLP-1 ini semaglutide itu katanya bikin tulang keropos. Itu kan lagi rame banget. Ya benar. Padahal kan kita maksudnya kalau saya sebagai awam kan nggak pernah benar-benar tahu di balik itu tuh faktornya apa aja. Pokoknya bilangnya si semaglutide bikin tulang keropos titik gitu kan. Jangan pakai ini betul, gitu jangan pakai nanti bikin tulang keropos gitu. Hati-hati nanti keropos pakai ini gitu kan. Gimana tuh dok? Jadi gini sebenarnya prinsip nomor satunya si semaglutide tadi apa? Penekanan nafsu makan ya. Terus karena ada pengosongan lambung yang lambat sehingga kita kenyang aja rasanya. Terus makanan yang masuk jadi sedikit ya. Terus terjadi kalori defisit. Nah isunya adalah ketika masuk makanan sedikit gitu, itu isu pertama. Kenapa? Begitu masuk makanan sedikit kadang-kadang tidak disertai dengan edukasi. Masuk makanan sedikit dia happy. Jadi yang penting begitu mau makan asal makan. Iya, yang penting makanannya sedikit. Yang penting sedikit dan asal makan. Apa yang terjadi? Kita tidak tercukupin gizinya ya. Protein boro-boro karena kan nggak mau makan. Dan protein bikin cepet kenyang lagi. Satu, protein bikin cepet kenyang. Kedua, protein itu effort nggak mau masukin protein. Bangunnya kan kayak effort ya masukin protein. Yang nggak effort itu apa? Karbo. Yes, gitu. Jadi kita giliran makan udah dengan nafsu makan yang sedikit yang masuk karbo, proteinnya nggak masuk. Oke. Nah, ketika kita pakai GLP-1 ini jangka panjang, terus makanan yang masuk tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, terjadilah beberapa kehilangan. Di situ jadinya. Jadi ini kaitannya sama makronutrisi yang masuk. Ya, makro dan mikro sebetulnya. Makro, benar-benar. Jadi pertama yang hilang muscle dulu. Oke. Ya, begitu muscle rame tuh dibilang juga tuh muscle pakai betul. Karena apa? Yang salah tuh sebetulnya bukan si GLP-1-nya. Ya kan? Yang salah itu adalah kenapa tidak mengimbangi dengan edukasi yang benar ya. Jadi ketika kita pakai GLP-1, orang itu langsung pengen buru-buru kurus dengan nggak makan. Padahal kita tetap harus makan. Ya, jadi kadang-kadang prestasinya kalau pakai GLP-1 adalah dia kehilangan nafsu makan. Itu kayaknya dosis gue udah pas nih, gue nggak mau makan gitu. Bener loh, aku tuh nggak pengen makan. Iya, gitu kayaknya obatnya kerja nih karena gue nggak mau makan. Harusnya sih dia tetap harus bisa makan supaya makro dan mikronutrisinya masuk, supaya otot nggak hilang. Abis otot hilang, pemakaian jangka panjang yang hilang berikutnya adalah tulang. Ya. Berarti mungkin udah makannya jadi sedikit, mungkin dia tidak latihan beban atau apalagi yang mumpuni kan gitu. Jadi ototnya nggak punya tenaga buat benar juga. Karena makannya sedikit banget. Iya, itu yang jadi isu. Jadi ketika kita pakai GLP-1 tanpa ada yang mengguidance, itu cuman cepet banget turun berat badan. Iya. Dan itu sebuah prestasi kadang-kadang bagi orang yang makai. Betul, gitu. Itu bahayanya di situ. Jadi artinya emang
balik lagi penggunaannya harus dalam pengawasan. Betul. Ya, harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Jadi bukan cuma sekedar disuntik-suntik aja. Tadi dietnya pun dilihat. Benar. Betul, benar gitu. Kadang memang banyak orang yang pakai semaglutide ini, misalnya kalau misalnya kan biasanya pakai dosisnya dosis rendah dulu nih misalnya. Kemudian taunya kok masih nih nafsu makannya masih ini kurang Naikin naikin, lagi naikin dosisnya. sendiri Naikin kan? sendiri. Iya benar juga, tingkat keberhasilan dari si make semaglutide ini adalah Diukur dari kemampuan nafsu makan. nafsu Iya, makan. menahan nafsu Iya, benar makan. juga. Iya, Benar juga. Jadi Iya susah kan? ya. Iya, jadi kalau dia masih craving nih gue. ya Tambah udah, dosis. Tambah dosis. Ternyata si semaglutide ini digunakan juga untuk orang penderita diabetes, ya kan? Itu gimana dok ininya? Iya. Artinya kan biasanya kan dilihat tolak ukurnya dilihat dari gula darahnya, kemudian dilihat HbA1c-nya. Ternyata dengan penggunaan semaglutide bisa tuh Membaik. membaik jadinya. Itu gimana? Sebenarnya pada prinsipnya ya, semaglutide atau GLP-1 ini adalah obat diabetes. Memang pada prinsip targetnya orang yang gemuk ya, mulai dari overweight sampai orang yang obes itu ya, tidak selalu sudah muncul HbA1c-nya yang tinggi ya. Yang biasanya hampir bisa dibilang pasti gitu ya. Itu yang duluan naik pasti insulin. Insulinnya pas insulin puasanya udah naik. Makanya kalau kita di klinik itu udah jadi protap bahwa ketika orang-orang overweight kita akan cek gula darah puasa ya, fasting insulin atau gula darah puasa, HbA1c. Itu wajib sehingga kita tahu HOMA IR-nya berapa. Jadi ketahuan nih insulin sensitif atau insulin resistan. HOMA IR tuh angka yang menunjukkan seberapa tinggi insulin resistensinya ya dok ya. Itu untuk menilai perbandingan gula darah puasa. Dia ada rumusnya nih. Ada. Ya, gula darah puasa. Pernah coba itu di websitenya ya. Iya, Ada websitenya. dikali insulin puasa dibagi 405. Nah itu nanti akan keluar angka. Misalnya insulin HOMA IR-nya 3, sekian. Wah itu berarti udah ke arah insulin resistance. Kita pengennya di bawah 1 tuh. Nah orang tuh kan suka kelewat tuh ya memeriksakan Insulin puasa. fasting insulin ya, Iya. insulin puasa karena mereka kebanyakan orang nih cuman taunya pokoknya sekali bulan sewaktu, yang cetek udah nggak tinggi kok Normal gitu pada gitu. boro-boro HbA1c gitu kan. Iya. Masih jarang gitu. Benar, Apa benar. sih meriksain 3 bulan gitu ngapain? Pokoknya sekali cetek bulannya nggak tinggi itu kok, informasinya berarti gitu. Itu tidak penting banget lengkap. ternyata. Penting banget. Memang gini, kadang-kadang kita itu malas berinvestasi. Ya, jadi investasi kesehatan itu juga memang nggak murah ya. Tapi kalau kita nggak lakukan kita kecolongan. Ya, periksa sebenarnya kalau dibilang mahal sih enggak juga ya. Periksa sesimpel gula darah puasa dan insulin puasa, nanti HOMA IR-nya biar dokter yang hitung gitu kan. Karena Jadi- kalau HbA1c aja kan bisa tiap 3 bulan. Iya, Sebetulnya nggak tiap bulan juga benar, periksa. Benar. Nah, insulin puasa udah naik aja ya. Apalagi disertai dengan gula darah naik dan akhirnya HOMA IR-nya tinggi, berarti dia insulin resistance, itu udah kandidat untuk dapat semaglutide gitu. Jadi jangan sampai ditunggu diabetes sebetulnya. Tapi memang pada prinsipnya obat-obat ini adalah obat diabetes. Gitu loh, obat diabetes. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, orang overweight udah insulin resistant. Ya kan? Padahal dia belum diabetes. Jadi kita ngobatinnya kayak prevention lah. Jadi kalau bisa disimpulin gini, orang yang kalau insulin puasanya tinggi, kan juga belum berarti dia udah sakit gula ya. Betul. Kalau itu nggak Masih dibenerin, karena yang kompensasi. duluan memang yang akan duluan naik itu adalah insulin dulu. Iya. Jadi artinya kalau udah insulinnya tinggi, artinya di dalam darah kita terjadi hiperinsulinemia jadinya. Yes. Kalau itu didiemin, baru dia akan beresiko jadi sakit diabetes. Diabetes. Benar banget Oke. ya. Jadi kadang-kadang kita nunggu gitu loh. Nunggu, meriksain cuma di sini doang, ini baik-baik aja gula darah Iya, satu. padahal Iya, kompensasinya orang si insulinnya di- jor-joran. Dilihat kan benar. cuma nilainya di bagian perifer doang. Iya. Udah kok dicek Padahal masih- yang di sini bagus karena
dikompensasi Betul, oleh kompensasi insulin yang keluarnya boros Betul. ya buat memadamkan si Iya, gula-gulanya. benar. Betul. Insulinnya udah boros padahal gitu. Dan aku dengar juga katanya insulin itu tuh ada kuotanya ya di pankreas tuh. Jadi bukan yang terus-terusan ada. Ya, nanti lama-lama terus gitu, habis. lama-lama habis. Betul. Pada saat Nah, kita itu habis betul. harus nyuntik insulin. Benar, Ya, itu dia benar. Peptide juga kan itu insulin. Yes, benar. Insulin tuh peptide yang paling tua. Baru, Luas, baru satu luas. doang tuh, baru satu Baru doang satu tuh. tuh, baru Yang semaglutide tadi semaglutide. ya, Baru yang mengandung semaglutide. GLP-1 doang. GLP-1. Oke, selanjutnya ada apa tadi? Nah, selanjutnya coba kita bahas yang Tirzepatide. 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 Yang kalau dia nggak single ya, karena dia dual. punya IP-nya tadi ya. GIP. Ada apa? GLP-1 GLP-1 dan GIP. Oke, GIP. nah pengen tahu tuh GIP apa tuh berarti Nah, kayak? GIP itu kerjanya di pankreas. Ya, Oke. di pankreas dia istilahnya mengenhance kerja insulin. Jadi insulin kita diperbaikin sama dia. Jadi pada prinsipnya dengan GLP-1 aja kerja insulin juga udah jadi agak lebih ringan. Karena yang tadinya masuk makanan banyak, gula darah naik, insulin keluar banyak kan gitu. Begitu kena GLP-1 makanan yang masuk berkurang, gula darah juga jadi agak turun, insulin yang keluar juga pasti jadi sedikit. Sedikit. Nah, ditambah Jadi lagi dengan efisien si insulin ya, itu betul. keluar. Jadi kayak Oke. efisiensi gitu kan. Jadi insulinnya jadi nggak boros, Iya, ya iya, kan? iya, nggak cepat habis ceritanya. Benar, begitu ditambah si partnernya GIP, dia mempercepat perbaikannya. Jadi sekarang targetnya lebih ke insulinnya langsung. Jadi GIP itu juga termasuk merepair si Yes, pankreas ini. pankreas. Jadi merepair pankreas kita. Jadi insulin pankreas diperbaikin sehingga kerja insulin lebih baik. Jadi kita bilangnya ke arah insulin sensitif. Jadi mempercepat kerja yang tadinya insulinnya adalah kayak efek domino aja karena makanan yang masuk berkurang. Kalau ini udah makanan yang masuk berkurang ditambah insulinnya dibenerin. Oh, jadi artinya kalau si Tirze ini lebih powerful dong dari semaglutide. Betul. Ya makin kesini tentu makin makin Ada powerful inovasi lah ya. inovasi berikutnya ya makin baik lah, makin bagus gitu. Kan kalau orang yang nggak ngerti kan kayak aku nih awam nih misalnya insulin sensitif tuh apa sih gitu. Kalau aku kadang nggak tahu nih bener apa nggak ya. Cuma kalau aku melihatnya tuh ya itu kayak tingkat keborosan insulin kita benar. memadamkan gula-gula Benar. tiap kali makanan Benar. masuk gitu. Benar, Emang benar, gitu, benar. gimana gitu ya. Logika aja. Karena kan tiap ada makanan masuk gitu kan Insulin naik. insulin naik kan. Apapun Naik. itu kan berusaha memadamkan jadi gula karena kan Benar. makanan kan jadi gula kan. Ya, Iya. benar, Berarti benar banget. si GIP itu ngebantu Ngebantuin insulinnya tuh jadi seefisien mungkin gitu ya. Iya, Oke, gitu. oke. Jadi kerjanya simultan ya. Jadi yang sini kerja, di sini kerja. Jadi akhirnya adalah kombinasi dua kandungan di dalam tirzepatide ini kerjanya tuh saling kombinasinya yang kerja sama untuk mempercepat ya perbaikan metabolisme. Oke, berarti tadi udah dapet ya dok ya semaglutide, Semaglutide, GLP-1. Iya. Terus habis itu Tirzepatide. tirzepatide, GLP-1 dan GIP. Nah, terakhir nih apa tadi? Retatrutide yang yang Mikagon. Nah, sebelum ke sana dulu. Sagun apa pula itu? Oh. Karena gini, side effect-nya sendiri beda nggak sama semaglutide? Ada nggak kayak tadi tuh yang semaglutide efek yang di pencernaan sampai bloating? Oh iya. Kalau yang Tirza gimana? Sama Juga? masih sama. Masih sama? Masih sama. Dia juga bikin usus melambat dan malas. Berarti samanya cuma ada itu ya tadi ya? Kelebihannya di Tirza ya? Iya. Si di pankreas itu ya. Ya, pada prinsipnya kan isinya hampir sama ya, ada GLP-1-nya juga, jadi sama gitu. Cuman gini loh lucunya ya, ini pengalaman di klinik ya, di teori mungkin nggak tahu deh ada apa enggak. Cuman makin kesini misalnya dari GLP-1, ada orang yang nggak kuat banget dengan GLP-1, dengan semaglutide tuh dia nggak kuat, even pakai dosis kecil juga dia nggak kuat. Terus kita coba Pakai Tirza. nah Nggak pindah apa-apa dia. malah nggak apa-apa. Padahal sama-sama Yes, kerjanya betul. sama Padahal kerjanya gitu ya, sama, malah sebenarnya isinya kan GLP-1 dan GIP Iya, ya. Harusnya kan secara teori harusnya lebih berat. Tapi di klinik gitu kan, secara klinis kita lihat justru orang-orang yang nggak kuat dengan GLP-1 kita pindah ke GIP dan GLP-1 ini atau Tirza malah lebih enteng. Gitu. Itu efek kayak misalnya
ngilangin otot katanya misalnya itu Sama. ya itu Sama. Berarti semaglutide ya. harus dibarengin dengan Betul. olahraga Nah, dan nutrisi ya. penekanan nafsu makannya kalau dibandingkan antara GLP-1 yang single agonis dengan GLP-1 plus GIP, penekanan nafsu makannya ini pasti lebih kuat. Oh karena GIP Lebih ada ngunci. GIP-nya. Iya, jadi pada orang-orang yang udah pakai single agonis kayak GLP-1 tapi masih craving, begitu kita pindah ke yang dual agonis tirzepatide ini dia lebih ngunci. Ya. Lebih Gitu. mungkin lagi ya. Ya, jadi dosisnya bisa. Jadi kadang-kadang gini, dosis si semaglutide dinaik-naikin terus gitu kan. Ya kan? Kan kita ngeri juga nih, kok dosis tambah tinggi tapi efeknya nggak terlalu oke lah gitu kan. Kita pindahin ke tirze dengan kita start dari dosis yang kecil malah oke gitu loh. Karena emang penekanan nafsu makannya lebih kuat yang si tirze daripada si sema. Berarti ini single, terus tirze double, SMA single, tirze double, kan berarti Ya. Atelongi. Nah, baru nanti masuk ke yang Si triple. Reta. oh itu triple itu. Triple. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas si semaglutide, kemudian tirzanya udah, sekarang baru nih yang terakhir si Reta. Nah kalau Reta tadi triple ya. Jadi ada 3. Ya. GLP-1, GIP, GIP sama glukagon. Oke, Tadi apaan tuh lagi tuh ada Tadi kan udah tahu nih GLP-1 apa, GIP apa, glukagon. glukagon. Jadi glukagon apa tuh? Glucose berarti dari Ya, atau gimana? glukagon. Sebenarnya ya, GLP-1, GIP dan glukagon itu pada prinsipnya di badan kita ada. Oh jadi di dalam tubuh kita sendiri tuh udah ada. Udah ada. Cuman seiring dengan usia, 3 komponen ini menurun ya. Simpelnya gini, ya, kita selama ini injeksi GLP-1 ya. Sekarang boleh nggak? Bisa nggak kita naikin GLP-1 kita tanpa injeksi? Gitu. Bisa. Yang nurunin GLP-1 kita selain usia apa? Makan karbo. Ya, jadi ketika kita intake karbonya kita kurangin, dan apa yang merangsang keluarnya GLP-1? Protein. Makanya kalau dibilang makan protein kenyang lebih lama, benar nggak? Iya. Nah, Mau ya. ngunyah aja kayak udah. Aduh. Ya, Udah makanya. menghela napas. Ya, karena ketika kita makan protein itu GLP-1 kita naik. Ketika kita makan banyak karbo, iya. sugar, GLP-1 kita turun. Makanya kalau anak-anak ABG zaman sekarang ya, kenapa kok gampang banget obes ya? Ya masuk mall deh. Di sini minuman manis, di sini kue manis, ini semuanya manis-manis begitu Semuanya masuk ya kan GLP-1-nya ketekan. Oh oke, jadi si karbo dan gula ini menekan Menekan GLP-1 yang GLP-1. mana GLP-1 itu sudah ada di dalam udah tubuh kita. Nah, terus supaya nanti dia mengurangin berat badan, naikin lagi GLP-1-nya. Dengan apa? Ya kita tambah teh terpaksa dari luar. Karena udah dia tekan selama ini gara-gara makan karbo. Ya kan? Makan karbo yang banyak menekan GLP-1. Udah kadung susah nih mau naikin GLP-1 lagi. Kenapa? Karena ketika kita makan karbo terus, insulin kita kan naik ya. Betul. Begitu insulin kita naik, kita akan ngalamin suatu kondisi yang disebut craving, Betul, sugar craving. betul. Karena gini, terjadi Kayaknya lapar mulu Iya, gitu karena kan. begitu makan gula darah naik. Tapi gula darah yang naik karena gula atau intake sugar ini itu naik terus spike naik, habis itu turun cepet. Begitu turun kita lapar. Begitu kita lapar, kita belum benerin nih, masih yang kita cravingin kan sugar ya, karbo ya. Makan lagi karbo, naik lagi. Terus ntar Kayak roller turun lagi. coaster berarti ya. Iya, jadi ada roller coaster, jadi lapar kenyang, tapi kita pemenuhannya, kenyangnya masih apa ya, istilahnya benerin belum dibenerin. Begitu lapar yang dimasukin masih karbo lagi. Nggak bertahan lama soalnya kan si karbo itu Betul, kan. ya. Jadi langsung Makanya jatuh akhirnya lagi. GLP-1-nya nggak naik-naik. Gitu. Kalau dia mau, gue nggak mau deh pakai suntik-suntikan, gue mau natural aja misalnya gitu kan. Ya udah benerin. Begitu dia lapar, turun yang dimasukin ya protein. Berarti gaya hidup tuh menentukan ya. Benar banget. Jadi ntar akhirnya naik secara natural itu GLP-1. Nah begitu juga dengan glukagon ini. Glukagon itu pada prinsipnya ada di mana, di hati kita. Cuman dengan bertambahnya usia kan turun. Di liver ya dok ya? Di liver. Kerjanya ngapain nih si glukagon di liver ya? Glukagon itu apa dan kerjanya Nah, ngapain? glukagon ini hormon ya. Jadi Oh, dia hormon. itu merangsang, kita sebut gluconeogenesis ya. Gluconeogenesis itu adalah satu kondisi di mana kita membakar lemak
ya untuk dijadikan energi. Ya, jadi lemak yang dibakar hasil akhirnya gula. Ya, gula kan nanti buat energi. Oke. Ya. Jadi dengan adanya glukagon ya, jadi orang kalau udah gemuk apa sih yang paling sering terjadi? Perlemakan hati ya. Ya kan? Nah, perlemakan hati itu kayak di burn gitu sama si glukagon, dibakar, dirubah menjadi gula, nanti dipakai. Nah, itu prosesnya namanya gluconeogenesis. Iya, gitu. Nah, nanti kalau udah bersih nih hatinya, baru ntar lemak-lemak lainnya ya kan nanti akan ada transport, ibaratnya yang di hati udah habis karena lemaknya di tempat lain masih banyak kan dioper lagi kan ke di hati jadi kan. diambilin. Nah, gitu dibakar ya. lagi di hati, dijadiin lagi gula. Nah, ini yang menyebabkan bedanya antara si agonis yang single agonis, dual agonis dengan yang si triple agonis. Ketika kita pakai yang GLP-1 atau yang GLP-1 plus GIP, itu kita kehilangan tenaga, bener nggak? Iya, karena Kan nggak nggak ada makan, tenaga. lemes. Nah, kalau pakai yang triple agonis kita kan nggak makan juga karena efek GLP-1 dan GIP kita nggak makan juga, tapi tetap ada tenaga. Karena si glukagon itu ngambilin energi dari lemak-lemak yang ada. Betul. Pertama ngambil dulu di liver gitu kan, di Ya. hati, begitu udah nggak ada, Ya. ambil lagi tempat Betul. lain, diubah Jadi jadi dari energi. benar. Jadi kalau disimpulin bukan sekedar jadi makannya sedikit, jadi tubuh kita disuruh untuk Membakar. membakar Yes, energi. betul. Dan itu kita juga bisa secara natural naikin glukagon. bisa. Ya. Exercise. Exercise. Ya, gitu. Nah, Jadi- soalnya emang menarik juga nih, yang jelas kan gini, sementara kan kita pengen nurunin gula, Mm-mm. terus taunya dikasih glukagon nih, Iya. justru kan gulanya malah tambah. Itu yang terpikir Jadi naikkan kan iya. gitu ya. aku di awal. Iya. Benar. Menurunin gula, Jadi- tapi dikasih glukagon tuh gimana? Nah, betul. Nah, si glukagon yang ada di dalam reta ini reseptornya nggak cuma di hati, dia ada reseptor di otot juga, ya. Ada reseptor di otak juga. Jadi ya maksudnya kan? ngabisin otak Nah. atau gimana, Dok? Jadi karena dia ada reseptor di otot, dia membuat otot kita tuh kayak spons. Spons itu Nyerap. jadi. Iya, jadi si gula-gula yang tadi naik gitu kan, itu dipakai di otot kita. Jadi kita kayak fat burning gitu loh. Dipakai Nah, untuk fat jadi burning. energi. Dipakai untuk jadi energi di otot. Tapi kalau Gitu. secara alamiah tuh kita punya nggak sih glukagon di otot? Kan olahraga Oh, tadi. iya. Ya balik lagi ke olahraga. Ya. Iya, Ya, jadi kalau nggak mau suntik menyuntik, ya itu satu diet yang benar, dua olahraga. Gitu. tidak bisa tidak ya itu. Iya, nggak bisa gitu, ya kan? Nah, ada satu reseptor lagi di otak. Ya. Di otak dia kita bilang kerjanya salah satu kayak meningkatkan termostat kita. Jadi badan kita kayak mood pembakaran terus gitu loh. Jadi kayak termostat kita naik. Jadi tiga reseptor ini dengan dapat tambahan glukagon dia bekerja dengan baik. Gitu. Nah, kalau aku mendengar kata termostat nih di otakku kaitannya dengan suhu. Yes. Jadi gimana tuh, Dok, maksudnya? Bukan suhu kita jadi demam Iya, ya. enggak, Cuman pokoknya suhu kaitannya dengan suhu metabolisme pengatur kita. suhu. Jadi metabolisme kita jadi kayak meningkat. Ya kalau pernah kayak orang misalnya kayak orang yang kadang-kadang metabolisme itu kan disandingkan dengan tiroid. Orang-orang yang hipotiroid badannya cenderung dingin. Gitu. Begitu hipertiroid badannya agak anget Panas suhunya. semua. Makanya kalau salaman tangannya dingin hipotiroid ya. Ini, Dok, aku mau tanya nih. Tadi kan diketahuin ya ternyata insulin suntik itu pun ya sebagai peptide gitu kan, peptide. Nah, bedanya dengan peptide yang tadi semaglutide, tirza itu apa dong, Dok? Kalau ya insulin ya udah dalam bentukannya insulin gitu kan. Jadi udah berbentuk insulin. Hormon ya kan, sebenarnya gini, hormon yang dibangun dari beberapa asam amino itu insulin ya. Jadi insulin itu adalah peptide yang bekerja sebagai hormon, tapi dia itu peptide. Tapi dia itu peptide. Peptide. Cuman begitu masuk ke tubuh udah langsung bekerja sebagai Insulin. langsung Betul. memadamkan gula-gula ya di Ya, tubuh. Kalau Oh. yang peptide yang kita omongin tadi masih ada itu proses cuman, lagi berarti. Ya, dia kerjanya justru memperbaiki insulin. Oh iya, Ya berarti kan? ada proses dulu Benar. baru ngeluarin insulin Iya. dengan baik. Nah, gitu kalau ya. orang ada term and condition di mana orang udah harus dikasih insulin karena emang udah habis insulinnya. iya, Kan tadi ada kuotanya kan Betul, insulin betul. gitu kan. Nah, ini
ternyata udah habis karena faktor usia atau memang diabetes lama, insulinnya atau emang dari lahir dia insulinnya kurang, itu pada penderita autoimun. Ya kan, misalnya diabetes insipidus itu kan kondisi di mana emang kita bilangnya diabetes yang tipe 1. Tipe Genetik. 1. Iya. Ya, udah genetik ya. autoimun itu sebenarnya. Autoimun. Nah, itu mau nggak mau ya pakai Dari insulin. lahir memang tidak bisa memproduksi insulin ya. Itu diabetes gitu. tipe 1 ya. Iya. Nah, jadi artinya kalau kita ribut-ribut sama peptide katanya obat baru atau temuan baru, ya enggak lah. Kan ya rame kan? banget gitu, seolah-olah Iya. kayak ditakutin. Insulin gitu. udah berapa puluh tahun yang lalu Iya kita sih. udah mengenal insulin. Iya, benar juga ya. Kalau ada pertanyaan gini dok, artinya kalau misalnya tadi tuh yang semaglutide, kemudian ada Tirza, ada si Reta, ini ada pasien nih, gimana nih pemilihannya cocok nih pasien ini yang bagusnya pakai si Sema nih, nah, gimana tuh? Kapan nih? Kapan milih? Tahu yang Iya. mana yang Mau terbaik. pakai yang Sema, Tirza, apa Reta? Iya. Oke. Apakah semua cocok gitu? Ya, sebenarnya pada prinsipnya gini, tentu temuan terakhir makin lama makin bagus, ya. Tapi ada konsekuensinya, biaya, gitu, harga, oke. ya. Ya makin kesini pasti harganya makin Lebih mahal. karena ya. lebih powerful kan, lebih lengkap makin dia. powerful, isinya kan makin banyak dari yang single. Jangan-jangan nanti ada yang kuartet lagi. Bisa Bisa aja. aja namanya penelitian kan terus Iya, nanti berjalan. terus orang makin ada yang lebih bagus lagi, lebih Iya. bagus lagi ya pasti ya ada biaya penelitian dan lain-lain, nah harganya ya tambah naik. Jadi kalau ditanya baru mau mulai program langsung ke Reta boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya konsekuensinya tadi paling harganya jadi lebih mahal gitu kan. Tapi kalau dok saya mau pakai Sema aja boleh nggak gitu? Ya nggak salah juga, boleh gitu. Cuman memang antara Sema, Tirza dan Reta kalau kita lihat secara persentase mana yang lebih banyak atau lebih kuat menurunkan fat, ya pasti Reta. Jadi kalau orang ada yang bilang, dok saya pengen lebih cepat gitu, nggak ada isu dengan harga, ya pasti ke Reta. Oh, karena dia Ya. triple Triple agonis tadi ya. agonis gitu. Tapi kalau dia nggak terlalu gemuk, terus ya artinya nggak butuh yang apa ya, yang sophisticated gitu kan. Dia baru overweight, terus kayaknya olahraga juga kayaknya Iya, masih mau bisa. nih. Terus dia menjaga nutrisi Bener, masih oke. Ya udah ngapain yang pakai yang mahal-mahal? Berarti Pakai bisa tuh ya aja. Sema, misalnya Ya, dia jadi- memilih Sema. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya ini harus dimonitor dan di-guidance oleh dokter untuk milihnya. Nggak bisa terus tiba-tiba mau suka-suka gue dah, orang gue punya duit, gue mau pakai yang Reta. Ya boleh-boleh aja sih sebetulnya, tapi perlu nggak sih gitu. Bukan berarti ketika sudah keluar yang baru terus yang si semaglutide ini nggak berarti, nggak juga gitu loh ya. Oh, jadi nggak mentang-mentang gitu ya udah ada Reta, jadi yang Sema udahlah Iya, nggak benar. apa, Jadi ada kurang nanti dokter bermanfaat akan gitu. betul, Enggak dokter ya? akan menilai ada kandidat-kandidatnya. Oh ini masih di Sema aja juga udah oke gitu ya. Oh, jadi kan? misalnya ada pasien dia olahraga oke, makan oke, terus cuman pengen dikit-dikit Iya, nurunin, ya bisa lah pakai Sema Sema aja, aja betul, gitu. Oh, jadi gitu. nggak serta-merta pokoknya yang paling baru yang terakhir lebih bagus dari yang Benar. sebelumnya, enggak ya? Dan lucunya ya, kan tadi kita ngomong penekanan nafsu makan ya. Mostly penekanan nafsu makan itu gara-gara efek si GLP-1. Sementara di semua Reta, ya. tipe agonis ini sampai ke Reta ada GLP-1-nya, ya kan? Tapi secara apa ya di lapangan kita bilang ya, penekanan nafsu makan yang ada di Reta itu jauh lebih rendah daripada yang ada di Sema, ya. Sema dan Tirza. Tirza. Oh gitu. Ya, yang paling neken nafsu makan itu Tirza. Tirza. Ya, Tirza tuh neken nafsu makannya paling powerful kebanding Reta. Nah, makanya Reta ini banyak disukain oleh orang-orang yang sport enthusiast. Sporter, apa yang suka nge-gym lah ya. Ya, Karena kenapa mereka tetap butuh bisa makan. makan Iya. gitu. Kan harus masuk protein. Kan Kalau pikirannya pakai- cuma protein berapa Benar. gram, protein berapa gram. Ya. Nah, begitu dia masuk Tirza, otomatis nggak bisa makan. Makanya resiko penurunan muscle dan penurunan massa tulang itu banyak di dua ini,
dua Sema agonis sama ini. Tirza ya. Sema dan Makanya Tirza. banyak kabar yang beredar tuh gitu ya, Iya. bikin otot abis, bikin Iya, tulang karena keropos makro dengan mikronya, makronutrisi dan mikronutrisinya tidak terpenuhin. karena penekan nafsu makannya nih kuat Iya, di betul. Sema dan Tirza. Nah, Oh, dan gitu. orang-orang yang mau nurunin berat badan ini seneng nggak makan. Ya karena penentu keberhasilannya adalah Iya, tidak dengan nafsu makan. Padahal kalau kita tahu ya, ketika kita nggak makan atau kalori defisit itu memang turun berat badan itu paling di ya let's say sampai 4 bulan lah. Bulan berikutnya badan kita udah adaptasi. Kalori yang masuknya 1000, badan kita langsung mikir, oh jadi cuma masuk 1000 nih. Ya udah deh, gue pakainya cuma 1000 aja. Jadi udah dalam masa berhemat badan Iya, kita. iya. Jadi di bulan ke-5, ke-6 dan seterusnya itu penurunan berat badan udah mulai masuk ke fase yang namanya fase plateau. Iya, Ya, mentok jadi ya. nggak mentok, nggak turun lagi gitu loh. Nah akhirnya orang berpikir dosisnya kurang nih, gue naikin lagi Tambahin. gitu. Tapi yang ada kalau ditambahin ususnya makin Tambah nggak makan. Iya. Akhirnya gambarannya kurus, pada kurus semua. Mungkin lihat selebritis yang kurus-kurus Iya. banget, itu sudah gambaran orang zaman dulu yang kurang gizi. Bener nggak? Iya. Orang-orang kurang gizi, ya kan? Karena literally secara refnya Memang beneran kurang kurang gizi. gizi. Betul. Nah, terus kalau misalnya nih udah make Sema dan pakai Tirza gitu ya. Terus tapi olahraganya tetap misalnya angkat bebannya tetap rajin. Oke. Nggak Makan apa-apa. masuk makan juga Oke. asupannya juga bagus tuh nggak Iya, apa-apa ya. nggak apa-apa. Makanya kalau dokter tuh pengen tahu dulu, nih goalnya apa nih? Kan ada timbangan body komposisi ya. Jadi goalnya apa? Oh yang mau diturunin fatnya aja ya. Jadi kita tuh sebenarnya tidak terlalu adore atau pengen weight loss. Kita pengennya fat loss. Mungkin weightnya turunnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena tetap ada massa ototnya syukur-syukur naik. Pengennya massa ototnya tuh stay. Yang turun tuh cuman massa lemaknya doang. Ya kan? Nah kalau kita pakai agonis-agonis ini tetap dengan makan yang benar, olahraganya tetap kita ada resistance training, ya kan? Nah yang ditakutin dengan hilangnya otot, hilangnya tulang itu harusnya nggak terjadi. Itu bisa dicegah ya. Jadi walaupun pakai Sema tapi tetap resistance training tuh ya kasarannya ngelawan gitu Iya, ya. Tetap ya. kita tetap bisa memaintain body komposisi kita. Jadi nggak serta-merta pakai Sema tuh otot hilang. Betul. Enggak ya. Ya, benar banget. Patut diluruskan itu soalnya. Iya, ya. Oke, jadi artinya gini, karena penelitiannya si Reta juga masih sedang berjalan ya. Setiga ya. Karena emang ternyata kan juga kalau secara klinisnya orang-orang yang pakai Reta ternyata gangguan di GI tract-nya atau di pencernaannya itu katanya nggak ada, ya, katanya mualnya, bloatingnya, segala Karena padahal GLP-1-nya itu rendah dosisnya atau enggak, gimana? padahal sama itu kan itu. Sama. Padahal Cuman sama. mungkin ya itu tadi lucunya kalau GLP-1 yang Si semaglutide, yang Sema semaglutide sama Tirza. mualnya dibandingin Tirza kan lebih mual yang Sema timbang Tirza, ya kan? Tapi ntar makin kesini si Reta tambah kecil lagi mualnya. Jadi tambah nyaman. Mungkin Jadi yang makin kecil tuh mualnya, bukan dosis bukan GLP-1. dosisnya. Bukan. Oh, jadi bukan. GLP-1-nya tuh tetap Efek sama. sampingnya, iya. Efek samping ke Efek mualnya. sampingnya. Padahal Lucu ya. dia sama gitu. Iya. Makanya di lapangan ketemunya seperti itu gitu. Dok mau nanya nih, aku tuh kadang kalau habis makan banyak, terus cepet gitu, lapar lagi. Itu tuh ada kaitannya dengan GLP-1 dan GIP tadi nggak sih? Betul, ada. Gimana pasti. tuh? Ketika kita makan, lihat dulu nih, makan banyak komponennya apa? Ya, ketika kita makan banyak ya, terus komponennya mostly yang kita makan itu karbo, cepat kenyang. Ya, tapi kan begitu kita makan gula darah kita naik. Begitu kita gula darah naik, kita bilangnya insulin spike, naik lagi insulinnya. Jadi begitu cepat naik, dia akan cepat turun. Jadi begitu turun kita lapar lagi. Habis itu kita makan masih salah nih, makannya masih karbo lagi, naik lagi. Itu kayak roller coaster. Oh makanya tadi Dr. Grace bilang kalau kita makannya banyak protein berarti GLP-1-nya juga naik. Nah Benar. GLP-1 itu jadi ngebantu untuk nggak cepet lapar lagi. Yes. Oh iya. Ya, jadi ada hubungannya. Kan tadi udah disampaikan begitu kita makannya banyak karbo, GLP-1 kita ketekan. Ketekan. Begitu Jadi kita rasanya makan lapar banyak mulu. protein, GLP-1 kita naik. Oh
gitu. Iya. Berarti Makanya emang disarankan benar pemilihan isi piring makronutrisi. tuh penting ya. Benar, isi piring tuh harus dilihat gitu. Oke, nah sekarang ini kalau ada pertanyaan, kebetulan saya dokter Objin, kebetulan ada pasien nih usia di 50 tahun lah ya, tapi dia belum menopause nih, masih perimenopause. Kan tuh khas tuh kalau orang-orang yang masuk di fase perimenopause, apa dia kalau datang nih, dok, saya tuh padahal udah dietnya dijaga ketat banget karena makan cuma sekali doang gitu ya. Kemudian juga udah olahraga. Cuman namanya kayaknya saya ngirup udaranya jadi lemak, jadi gemuk tuh, susah banget kurus kayak gitu ya. Nah, sekarang makanan ya. itu gimana tuh dengan perempuan-perempuan di fase perimenopause, cocok nggak pakai si tadi nih si semaglutide atau si Betul. agonis ini, Oke. peptide agonis ini? Nah, Gimana? ini sebenarnya agak panjang penjelasannya, tapi kita batasin di Yang panjang. ya, batasin di triple agonis atau Iya. dual agonis Iya. ini, ya kan? Jadi gini, pada orang-orang perimenopause dan orang-orang yang sudah menopause itu kan hormonnya udah mulai turun. Ya, awal-awal perimenopause mah naik turun bener ya dok ya, estrogennya naik turun. Nah, sekarang yang kita tahu begitu estrogen kita turun, estrogen itu kan bersifat antiinflamasi buat badan kita. Antiinflamasi. Ya, begitu badan kita estrogennya turun, nggak ada yang jagain lagi, mulai terjadi inflamasi di badan Inflamasi di kita. badan. Sementara ya, ketika badan kita inflamasi, insulin kita naik. Nah, kalau tadi kan kita selalu bercerita insulin naik gara-gara makan karbo, Betul. ya kan? Tapi kan tadi ibu-ibunya bilang padahal saya makannya udah sedikit, Dok. Apalagi di perut bagian depan tuh, Nah, di bawah tuh ini banget tuh. Iya, gitu ya. lemak Kasih. visceralnya. Sebenarnya si insulinnya naik bukan gara-gara makan. Kan dimakan itu cuma sekali. Hormonnya hormonnya. turun, estrogen terutama. Boleh dong dia pakai. Justru disarankan. Nah, si GLP-1 dan kawan-kawan ini bersifat yang kita harapkan kalau tadi buat nurunin berat badan untuk kontrol insulin, pada saat perempuan perimenopause dan menopause dia bersifat sebagai anti-inflamasi. Wah, menarik. Jadi menarik tuh ya. Jadi emang pada pasien-pasien yang perimenopause, menopause cocok banget ya pakai peptide Betul, ini. untuk menekan inflamasi. Kaitannya dengan insulin juga kan berarti? Yes, Iya. insulinnya naik Insulin karena naik, hormon yang inflamasi. turun, inflamasi, kita tekan inflamasinya dengan agonis peptide. Ketika mau ngurusin badan, kunci nomor satu adalah yang pertama nih ya, sebelum ke olahraga, yang pertama adalah nutrisinya harus benar. Oke, Ya, nutrisi harus harus benar. Berarti kita harus intake protein harus cukup. Itu. Jadi even pun kita nggak mau makan, paksain proteinnya harus cukup. Oh, oke. Jangan giliran makan yang masuk cemilan. Gitu. Seblak-seblak. Gula pula gitu kan. Iya. Jadi giliran sama aja nggak makan sebenarnya itu. Iya Badannya kekurangan mikronutrisi. Mau makro nggak usah diomongin, pasti kurang gitu kan. Mikronutrisinya hilang, padahal mikronutrisi dibutuhin untuk apa nanti? Tulang. Gitu, ya kan? Nah, Abis itu yang nomor 2 exercise tetap. Jadi pakai si agonis peptide, terus kita tetap harus olahraga. Nah, yang ketiga lifestyle-nya udah pakai agonis peptide karena ngerasa badannya berat badannya udah turun-turun, terus dia scrolling TikTok sampai pagi gitu kan. Tidurnya keganggu. Ya kan, akhirnya hormon stresnya naik, si insulinnya kortisol. ikutan Insulinnya ikut naik juga. gitu ya. Jadi 3 ini tetap harus dibenerin. Oh, jadi tetap ya. Tetap Mentang-mentang pakai peptide terus Nggak bisa bisa. seenaknya nggak bisa kurus ya. di awal, tapi nanti abis gitu bounce back, balik lagi, gemuk lagi. kalau- Makanya ada yang bilang, dok kalau disuntik gini, ini ketergantungan nggak? Ya tergantung fondasinya berarti kan. Betul. Fondasi 3 hal tadi itu kan. Dibenerin. Sebenarnya kita pakai peptide untuk ngasih kesempatan badan kita benerin fondasi. Oh, Itu berarti dia. dari si kitanya, si Tetap. pemakainya juga si fondasi ini harus bener Iya, dulu nih. bener. Nah kalau kita mau pakai peptide seumur hidup, buang duit seumur hidup, ya nggak usah dibenerin tuh fondasinya. Nah, Maunya kan gitu. kayak semacam ngeriset badannya, Iya. terus nanti Iya. bagus lagi gitu. Oke, jadi kalau kita simpulkan peptide ini bukan cuma obat kurus, dia obat buat metabolik ya. Betul. Jadi yang paling penting harus dalam pengawasan dokter, kemudian juga kita tetap tuh lifestyle-nya harus dijaga, benar. Oke, mungkin itu
Terima kasih semuanya, Bu Tito, terima kasih banyak udah Saya yang terima mau kasih. datang ke sini. Mudah-mudahan kalau nanti diundang harus mau lagi. Maulah ilmunya banyak. Oke, Berburu. udah batuk-batuk rupanya Dr. Grace ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.